Selamat datang di podcast Orang Arif, obrolan asik orang muda. Pada forum kali ini kita akan bahas tentang iman Katolik dengan cara menarik dan asik. Tepuk tangan dong. Obrolan kita akan membahas tentang iman dan wahyu. Saya Suster Clarin ADM dan saya nggak sendirian. Saya membawa narasumber yang sangat hebat dan kece abis. Ya, ini dia. Perkenalkan, Frater Edo. Pertanyaan pertama dari Instagram @narasindunata. Apakah gereja Katolik cuma berpatokan pada kitab suci saja? Oke, terima kasih Nara, keren pertanyaannya. Nara itu kayak unik nggak sih namanya, kayak nama salah satu profesi? Apa coba tebak? Narasumber, narapidana. Lain. Narahubung. Menyerah. Nyerah. Ya bener tuh Narayan. Nelayan. Seperti pekerjaannya para rasul. Kembali pada lab. Yang pertama, apakah ada narasumber yang ingin menjawab? Mungkin saya. Oke, silakan Frater. Jadi, gereja Katolik itu tidak hanya berpatokan pada kitab suci saja, tetapi juga ada magisterium dan juga ada tradisi. Nah, tradisi ini berisi tentang pengalaman iman dan juga praktek-praktek keagamaan yang dulu dilakukan oleh para rasul dan yang juga berdasarkan dengan ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Lalu nanti, apakah kitab suci nggak cukup karena ada tradisi dan magisterium ini? Apakah kitab suci nggak cukup? Kitab suci itu cukup secara isi, udah cukup banget. Tapi kitab suci ini kan hanya tradisi lisan, hanya dituliskan juga, dan kalau nggak ada yang penerusnya gimana gitu kan. Akhirnya adalah itu muncullah tradisi. Tradisi itu sebagai penerus dari isi kitab suci itu. Jadi kegiatan-kegiatan para rasul dulu, praktek-praktek keagamaan para rasul itu dituliskan dari kitab suci, lalu melalui kitab suci itu diteruskan sampai sekarang. Nah, salah satu contohnya adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada saat ini itu adalah tradisi yang dulu dilakukan oleh para rasul bersama dengan jemaat-jemaat perdana. Demikian. Terima kasih Frater Edo, sangat memberikan pencerahan baru. Semoga Nara yang di rumah, halo Nara di rumah, semakin diteguhkan ya, jangan melenceng. Ke pertanyaan kedua dari teman-teman yang ada di sini nih, teman-teman OMK. Siapa yang mau tanya? Saya Suster. Oke, silahkan. Jadi sebenarnya tuh proses pewahyuan Allah dan tanggapan manusia tuh dimulai sejak kapan sih, Suster? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Angelica. Wah cantik sekali namanya. Siapa yang menjawab nih? Saya. Terima kasih untuk pertanyaannya Angelica tadi. Proses pewahyuan Allah itu dimulai sejak peristiwa penciptaan. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu tadi. Itu disebut dengan pewahyuan umum. Ada dua, pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum dimulai ketika Allah menciptakan langit dan bumi, manusia dan segala isinya, hewan ternak dan semuanya. Pewahyuan khusus seperti yang ditekankan dalam dokumen Dei Verbum, pewahyuan khusus itu dimulai ketika Allah memanggil Abraham. Ketika Allah mewahyukan dirinya kepada Bapak Abraham, dan kemudian Bapak Abraham menanggapinya dengan imannya. Nah, pewahyuan Allah ini tidak berhenti pada satu peristiwa saja, tidak terjadi hanya pada satu peristiwa saja, tapi juga berlangsung secara terus-menerus. Kita lihat dalam kitab suci ada beberapa tokoh juga yang dia mengalami pengalaman pewahyuan dari Allah ini, seperti Musa. Dia mengalami pewahyuan Allah ketika peristiwa semak berduri. Lalu juga Samuel, dia dipanggil Allah ketika sedang tertidur, dipanggil Allah sebanyak 3 kali. Juga pengalaman nabi-nabi yang lain, Nabi Yesaya, juga Nabi Yeremia. Nah, dan pengalaman pewahyuan Allah ini berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemenuhan dari wahyu Allah. Ketika kita lihat dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1-2, dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yakni Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pemenuhan wahyu dari Allah.
Begitu, apakah menjawab? Menjawab. Oke, berarti puncaknya ada dalam diri Yesus Kristus. Ya, mantap. Semakin kuat ya teman-teman OMK. Oke, tadi pertanyaannya sudah dari yang perempuan. Sekarang coba dari teman-teman OMK yang laki-laki. Yang suara bass-bassnya supaya keluar dikit di ruangan ini gitu. Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya. Saya deh, Suster. Oke, silakan. Saya mau tanya, gimana sih gereja Katolik ini masih tak bertahan dalam situasi dunia yang semakin carut-marut ini? Gitu. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ivan. Evan. Ya. Oke. Pertanyaan dari Evan. Bagaimana gereja Katolik tetap bertahan di tengah dunia yang carut-marut yang seperti saat ini, Suster? Oke, saya coba menjawab ya. Ya. Baik, terima kasih Evan untuk pertanyaannya. Gereja Katolik tetap bertahan karena iman akan penciptaan dan penyelamatan yang berpusat pada Yesus Kristus. Tadi juga sudah dikatakan oleh Frater Dani bahwa kita itu tetap berpusat pada Yesus Kristus yang terus memelihara dan membimbing gereja. Nah, gereja dapat bertahan itu karena memiliki apa? Tiga pilar, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja, seperti yang dikatakan oleh Dr. Edo tadi ya. Terus dari inilah kita mau melihat dari gereja itu bertahan itu ada dalam sumbernya, ada dalam De Verbum. Saya buka dulu ya, De Verbum di sini tuh sudah dikatakan. Nah, De Verbum 8 di sini dikatakan, oleh karena itu pewartaan para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya. Nah, pengertian ini itu ada tercantum dalam De Verbum 8, di mana pewartaan itu tidak berhenti. Kalau kita sudah berpusat pada Kristus, kita mempunyai tiga pilar itu, makanya itu diteruskan oleh siapa? Pengganti-pengganti para rasul, yaitu sekarang ini seperti tadi sudah dikatakan paus, uskup, imam gitu ya. Nah, itulah yang pewartaan para rasul yang secara istimewa itu diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami dan juga yang harus dilestarikan. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Maksudnya begini, itu gereja tetap bertahan di tengah tantangan zaman itu karena fondasinya, ya, fondasinya yang kuat dalam iman kepada Kristus. Sekali lagi saya tekankan, itu berpusat dan fondasinya yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu gereja percaya bahwa Yesus Kristus yang tinggal dalam diri umat dan pemimpin gereja, mulai dari para rasul gitu ya, terus hingga para penggantinya itu menjamin keberlangsungan dan kesetiaan terhadap ajaran asli. Inilah fungsi tradisi, yaitu meneruskan keberlangsungan. Gitu, semoga menjawab ya Evan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Suster Karin. Terima kasih Suster Ina. Evan sudah semakin diteguhkan? Ya, sudah. Mantap. Oke, terima kasih narasumber yang hebat-hebat. Suster Karin akan menyimpulkan pembahasan kita. Jadi, proses pewahyuan sudah dimulai sejak lama. Dibagi pewahyuan khusus dan pewahyuan umum. Pewahyuan umum ketika penciptaan dan pewahyuan khusus saat panggilan Abraham. Kemudian berpuncak pada diri Yesus Kristus. Proses pewahyuan ini kemudian dicatat dalam kitab suci. Dan kita tahu ya, kitab suci itu nggak bisa bergerak sendiri. Butuh tradisi, butuh pengantara. Siapa tokoh tradisi ini? Aktor-aktor tradisi itu para rasul dan penerusnya. Ada paus, uskup, imam. Ya, sedangkan magisterium itu sebagai wewenang mengajar gereja. Magisterium berusaha untuk mewartakan iman, mewartakan wahyu secara kontekstual pada zaman sekarang. Gitu ya, teman-teman? Ya. Iya. Oke, tadi kan yang tersorot kamera ini narasumber-narasumber. Sedangkan sebenarnya ada yang membuat podcast ini semakin seru. Siapa coba? Ada OMK Gadingan. Terima kasih ya. Udah jauh-jauh ke sini loh, naik kapal, naik kereta. Terima kasih narasumber yang kece dan hebat ini, Frater Edo, Frater Dan. Terima kasih Suster Ina. Akhiri, saya Suster Klarin, dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Bye.